Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan untuk belajar animasi. Nah, pertemuan ini kita akan membahas animasi kamera. Saya akan sampaikan yang paling sering digunakan saja ya pada animasi kamera itu di dalam realitas pengambilan gambar yang terbanyak itu adalah track atau grab. Jadi pergerakan kamera movement dari kiri kanan, kanan kiri atau maju dan mundur. Nah, ini kamera movement. Yang kedua, kita akan bahas juga tentang circle kamera, yaitu kamera yang mengitari suatu objek gitu ya. Ini yang sering juga digunakan. Nah, kalau dalam pengambilan biasanya kita butuh stabilizer atau butuh kamera track ya. Kamera track atau menggunakan drone dengan pengaturan fitur tertentu begitu. Nah, ini yang akan kita coba bahas juga di animasi kamera ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang animasi kamera yang jenisnya itu adalah kamera movement atau pergerakan saja. Pergerakan horizontal maupun pergerakan vertikal. Mari kita menuju ke Blender. Nah, misalnya, ya sebentar kita buat ini ada objek yang karena ini akan ada gerakan ya, kita pasang saja objek yang bentuknya tidak simetris ya. Shift A kita masukkan misalnya objek monkey. Oke. Monkey coba kita warnai dengan material ya. Kemudian ya color-nya kita atur, misalnya oke, kita tampilkan warnanya dengan mode render atau menuju ke ini ya, viewport shading supaya kelihatan. Kemudian supaya tampak 3 dimensinya kita ubah metaliknya. Nah itu ya. Kemudian spekularnya ya untuk kilonya ya, metaliknya cukup, sudah tampak. Nah, yang perlu kita lakukan untuk animasi kamera yang jenis bergerak ke samping, kiri kanan atau ke depan belakang ya, kamera movement yang hanya bergerak linear kiri kanan depan belakang, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita harus yakin bahwa kita sudah memiliki objek kamera, kemudian satu buah objek di sini. Yang terutama, kalau masalah lighting nanti bisa diatur sesukanya ya. Kemudian kita paskan dulu posisi yang diinginkan. Setelah itu, posisi itu maksudnya pada 3D viewport ya. Kita bisa atur atas bawah kiri kanan, kita paskan dulu. Kemudian kita suruh kamera untuk menyesuaikan posisinya pada angle yang telah kita sesuaikan ini tadi. Caranya adalah menekan Ctrl Alt 0. Baik. Nah, sekarang kameranya sudah menyesuaikan terhadap posisi maupun angle maupun komposisi yang telah kita sesuaikan tadi. Setelah itu tunjuklah objek ini. Objek kamera ini. Nah, atau boleh juga melalui scene collection ini Anda menunjuk kamera. Pokoknya kameranya harus aktif, tandanya berwarna kuning begini. Setelah itu kita kunci kamera ini agar kita dapat leluasa melakukan perubahan view tanpa mengubah posisi kamera. Nah, setelah itu, di mana letaknya? Ya, di sini kita boleh melebarkan lagi di sini, kemudian pilih view. Ya, view, kemudian pada bagian view lock kita centang kamera to view. Nah, ini kamera to view ini. Nah, kita centang. Baik, sudah tercentang kameranya agar view-nya seperti ini. Ini tips juga untuk animasi kamera itu lebih halus apabila kameranya vokalnya tidak terlalu tinggi ya. Karena goncangan sedikit saja pada kamera dengan vokal 50 ke atas itu sudah terasa ya. Kita buat saja misalnya 35 vokal lengthnya. Oke. Nah, sekarang
kamera sudah kita kunci, kita lock, kita akan animasikan view-nya. Nah, kita animasikan kameranya dengan mengubah view-nya. Jangan lupa tunjuk kamera dulu. Nah, karena apa yang tampil di timeline view ini. Nah, ini timeline view. Kalau ini tidak aktif, Anda bisa memilih di sini, kemudian pilih timeline. Nah, ini yang aktif atau menunjukkan keyframe dari objek yang aktif. Kalau yang akan kita pasang keyframe adalah pada animasi kamera, ya kita harus tunjuk kameranya. Kalau kita mau menganimasikan objeknya, ya tunjuk objeknya. Itu ya. Baik, sekarang kameranya yang akan kita aktifkan. Yang pertama, kita buat kamera movement, pergerakan kamera dari kanan ke kiri misalnya, atau objeknya dari kiri menuju ke kanan. Oke, kita arahkan dulu posisi awal. Ingat, kita letakkan dulu ini di frame 1. Anda dapat menunjuk ini. Kemudian, nah ini panjangnya frame tidak usah terlalu banyak supaya ini latihan saja ya, supaya nggak terlalu lama, nanti rendernya nggak terlalu berat. Kita isi saja N-nya 120. Baik, jadi panjangnya animasi ini hanya 120 frame. Oke, di pertama sudah kita atur tadi, posisinya sudah kita atur, kameranya sudah kita lock. Sekarang kita tunjuk kameranya, kemudian kita sisipkan. Kita sisipkan keyframe di sini dengan kursor arahkan ke 3D viewport, kemudian ketik I. Nah, kemudian Anda pilih apakah hanya rotasi saja yang akan Anda atur ataukah juga location. Oke, paling gampang kita pilih semuanya, location, rotation, and scale. Setelah itu kita letakkan di posisi akhir di 120. Terus, kalau pergerakan kiri kanan mungkin lebih baik, sebentar saya hapus lagi ini. Delete key, kita kembali ke keyframe 1, kemudian posisi awalnya kita letakkan saja di sini. Nah, ini saya sambil menekan shift, kemudian sambil menekan track scroll ya, lingkaran yang ada roda yang ada di tengah-tengah mouse. Oke, posisi pertama di sini dari luar outframe kita sisipkan I, kemudian pilih semuanya. Kemudian di posisi yang ke 120, ini adik-adik ya, teman-teman kalau ingin akurat menujunya Anda dapat mengklik di sini. Misalnya posisi 120, ketik saja. Ya, sudah di posisi 120. Di posisi 120 kita ingin dia, nah, jadi kamera itu bergerak dari kanan ke kiri ya. Outframe begini. Ya, cukup. Nah, begini. Nah, misalnya di sini Anda boleh sambil mengkombinasi jauh begitu ya. Nah, jadi selain dia bergerak ke kiri juga menjauh dari objek. Nah, ini dengan menjauh dekatkan ini ya. Oke, selain mengubah posisi kiri kanannya, Anda juga dapat mengatur jauh dekatnya. Oke. Nah, saya buat menjauh seperti ini ya. Saya tadi menekan tombol memutar scroll tadi. Oke, jangan lupa kita catat posisi ini dengan menekan I, location, rotation, and scale. Baik, sekarang kita coba posisi pertama di sini, kemudian posisi terakhir di sini. Nah, posisi pertama di sini, posisi akhir di sini. Kita perhatikan bahwa animasi ini bergeraknya dari lambat menuju ke cepat, kemudian melambat lagi sebelum berhenti. Nah, ini Anda bisa sesuaikan. Inilah yang disebut dengan pola pergerakan ini dari kecepatan, dari cepat menuju lambat, kemudian cepat lagi, ini disebut sebagai interpolasi. Nah, interpolasi ini bisa kita atur dengan menunjuk keyframe-nya. Nah, kalau ingin tunjuk semua, ya tekan saja A, sehingga kuning semua seperti ini ya. Kemudian, atur interpolasinya dengan menekan T. Nah, tadi adalah konstan. Dari lembut, kemudian ke cepat, kemudian ke lembut lagi itu konstan. Nah, kalau ingin kecepatannya sama, pilih saja linear. Nah, linear, kita lihat sekarang gerakannya konstan. Sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan.
ada macam-macam jenis interpolasi di sini. Nah, kalau kita tekan T ada macam-macam ya, sesuai dengan gambar grafiknya ini. Nah, ini ada yang back mantul ya, ketika dia terjadi perubahan begitu akan ada pantulan del begitu baru melanjutkan. Ya, ada pantulan del begitu ya. Nah, itu kita atur dengan menunjuk keyframe-nya. Kalau semua ya tekan A, kemudian tekan T, pilih jenis interpolasinya. Nah, mari saya ulangi lagi, kita membuat objek lagi. Kita buat objek lagi, kemudian pergerakannya bukan horizontal tetapi vertikal misalnya. Maju mundur. Ya, maju mundur ke sumbu Y. Ini biasanya diperlukan apabila kita hendak menampakkan urutan objek-objek yang banyak begitu ya. Baik, sekarang kita akan lepas locknya dulu. Oke, kita lepas locknya. Kemudian kita ubah view-nya lagi. Baik. Nah, ini rupanya letaknya di tengah-tengah. Kita bisa letakkan objek-objek yang lain di posisi ini. Oke, kursor bisa kita ubah. Baik, kita jauhkan. Kursor bisa kita letakkan di sini. Nah, di sini kita tambahkan objek yang lain. Ini untuk percobaan kamera movement, tetapi yang ke depan dan ke belakang. Kita coba di sini kita tambahkan objek yang lain. Misalnya kun. Kemudian kita jauhkan lagi. Kita ubah lagi di posisi ini. Kita akan tambahkan lagi objek apa yang lain lagi, misalnya mesh, kita pilih rock kita pilih misalnya icosphere. Kita jauhkan lagi di sini, kita tambahkan lagi shift A. Kita pilih misalnya silinder. Baik, kita ubah masing-masing warnanya ya. Kembali ke selektor, kita tunjuk ya, mouse toolnya ini, jangan lupa ke selektor, tunjuk dulu kun, kita beri dia material new. Oke, kita ubah warnanya menjadi biru misalnya. Kemudian sphere-nya kita beri material, kita ubah menjadi warnanya merah. Kemudian yang ini kita tambahi juga warnanya menjadi misalnya kuning. Baik, kita lihat dari atas apakah posisinya sudah benar. Oke ya, ternyata posisinya belum benar. Baik, kita letakkan ini di position ini, bukan di view melainkan di tools item. Oke, location-nya kita buat di sumbu dari sebentar X, Y, Z. X dan Y-nya kita buat 0. XY-nya biar, Y-nya biar. Oke, Y-nya saja kita buat 0. Oke. Kemudian Y-nya 0. Kemudian Z-nya kita buat 0. Oke. Baik, kita lihat. Z-nya sudah 0. Kita pindah. GZ masih kurang GY kita pindahkan agak ke sini. Oke, ini juga posisi X-nya kita buat 0. X-nya kita buat 0 supaya dia tepat di tengah ya, 0. Oke, X-nya kita, location-nya X-nya kita buat 0. Nah, ini sudah 0. Posisi Z-nya juga kita buat 0. Oke. Oh, salah ini. Oh, betul. Z-nya oke. Posisi di X-nya dia kurang ke kanan. Ya, baik. Kita atur. Oke, sebentar. Sumbu Y-nya kurang ini kayaknya. Baik, kita ubah saja secara manual terhadap sumbu Y. GY kanan. Baik, ini juga GY lebih ke kanan sedikit. Nah, ini juga kita posisikan Y-nya di 0.
Oh, maaf, X-nya kita ya kurang jauh ini. GY kita letakkan ke sini. Baik. Kemudian nah, kita kembalikan posisi X-nya dia 0. Kita lihat kemudian ya ketinggiannya atau Z-nya kita buat juga 0. Oke. Nah, ini kurang ke kiri sedikit. G, Y. Oh, ini kamera. Sebentar. G, Y. Baik. Nah, sekarang kita posisikan dia. Nah, begini. Kita posisikan begini. Kita posisikan begini. Oke. Baik, sekarang kamera kita pindah untuk menuju ke sini. Ctrl Alt 0. Nah, ketika objek banyak begini, biasanya kita butuh zoom in. Tapi kita atur dulu supaya view-nya dikunci pada kamera. Baik. Posisi pertama seperti ini. Sebentar, kita atur lagi ya. Atur lagi. Oke, nanti kita akan bergerak ke sana. Nah, setelah kita lock, kemudian kita jangan lupa seleksinya harus kamera. Setelah itu nah, kita hapus dulu frame-frame yang tadi. Ya, frame-frame yang tadi kita hapus dulu. Oke. Posisi pertama di sini, kita menuju ke frame 1. Nah, kita insert. Oke, setelah itu pada frame terakhir kita atur apakah dia mendekat begini sehingga masing-masing objek itu detail. Ya. Begini terakhirnya. Oke, kita sisipkan ke frame I. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, begitu. Oke. Ini kayaknya bentar, locknya kita hilangkan. Kita ubah, kita tunjuk dari atas, jaraknya ini kurang. Ya, kita ubah ke zoom Y, kurang jauh dikit supaya bagus. Oh, ini sudah oke. Ya, sip. Kita kembali lagi ke kamera. Nah, karena tadi kamera sudah kita lock, view-nya sudah kita atur, jangan ulangi lagi dengan Ctrl Alt 0, melainkan Ctrl 0 supaya kembali ke posisi kamera yang pertama sudah kita atur tadi. Baik, jangan lupa kunci lagi kameranya, kamera to view. Kita cek hasilnya. Begitu. Nah, jadi mau gerakan ke samping atau gerakan ke depan. Oke. Kita coba bagaimana kalau gerakannya mundur. Ya, gampang saja, tidak perlu Anda mengatur keyframe lagi, tinggal keyframe yang kedua kita jadikan keyframe yang pertama. Keyframe yang pertama kita jadikan keyframe yang kedua. Set, sudah. Keyframe yang pertama kita atur, set. Oke. Ya, berarti dari dekat menuju ke jauh. Hanya memindah keyframe saja. Nah, baik. Oke. Ya, gitu. Nah, oke. Ya. Nah, baik, ini adalah kamera movement. Apa yang kita sebut kamera movement ini menyesuaikan kebiasaan pergerakan kamera ya. Umumnya pergerakan kamera itu ya ke depan, ke belakang, kemudian left, right, grab left, grab right. Pergerakan ke kiri, ke kanan, kemudian grab front atau move from, kemudian move back. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pergerakan
kamera yang circle kamera. Kamera berputar terhadap objek. Baik, kita hapus lagi. Kita hapus lagi semua keyframe ini. Lihat, kita hapus lagi keyframe ini. Kemudian kita lock kameranya, kita hilangkan juga. Kita akan coba kamera itu berputar terhadap objek ini, objek monkey ini. Oke, kita tunjuk monkey ini. Ya, kita paskan dulu posisinya monkey ini. Kita inginkan dia mengitari monkey saja. Mengitari monkey saja, sebentar. Oke. Kemudian kita atur supaya kamera view-nya pada monkey ini. Oke, kita mulai dari misalnya ya, misalnya boleh dari sini. Baik, kita atur dulu posisinya biar enak. Ya, selesai. Kemudian kita alihkan kamera view-nya ke sini, Ctrl Alt 0. Oke, kita lihat dulu, kita atur, ya, kita jauhkan dulu. Oke, sebentar. Nah, oke, sudah. Saya menekan zoom in zoom out dengan scroll ya. Baik, sudah. Kalau sudah, nah, begini ya, posisi kamera sudah pertama sudah seperti ini. Setelah itu kita tunjuk objek ini. Nah, sebentar, kita akan ubah view-nya dari ini. Oke. Nah, kita tunjuk objek ini, kemudian kita pindahkan kursor ke tengah-tengahnya objek ini agar kita dapat meletakkan objek yang menjadi patokan perputaran. Jadi kursornya ini kan masih di sini. Oke, kita tunjuk ini, kemudian Anda tekan Shift S. Ini untuk memindahkan kursor, kita pilih kursor to selection. Nah, sekarang kursor 3D kursor telah berubah di tengah-tengahnya monkey ini. Oke, setelah itu 3D kursor yang di tengahnya monkey ini kita gunakan untuk menyisipkan sesuatu yang menjadi patokan kameranya dalam berputar. Mungkin ada bertanya, mengapa tidak menggunakan monkey saja sebagai patokan perputaran? Ya bisa saja, tapi kan kita inginnya monkey-nya tidak berputar, kameranya yang berputar. Maka harus ada sesuatu yang lain yang menjadi mal dari perputaran kamera. Baik. Dan mal dari perputaran kamera itu kita sisipkan sebuah objek empty. Shift A, objek empty, kemudian karena nanti dia akan melingkar, pilih saja sphere. Nah, oke. Kemudian di objek data, objek property, kita bisa besarkan sphere-nya, ya segitu cukup. Nah, kemudian kita jauhkan supaya tampak objek kameranya juga. Kamera dan objek sphere ini, kamera ini kita parentkan, kita suruh mengikuti perubahan dari objek sphere ini. Kita tunjuk dulu untuk memparentkan, kuncinya adalah tunjuk objek yang diparentkan, baru shift tunjuk objek yang menjadi parentnya. Ingat, objek yang diparentkan dulu atau yang akan disuruh mengikuti dulu, kemudian baru tunjuk objek yang diikuti, setelah itu tekan Ctrl P. Kemudian pilih objek. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kamera sekarang meng-parent atau menjadi bagian dari empty. Tinggal kita melakukan animasi terhadap empty-nya ini. Baik, sekarang kita tunjuk empty-nya, kemudian kita menuju ke frame 1. Menuju ke frame 1, oke. Oke, sekarang posisinya begini. Kita catat dulu posisi ini dengan I. Kita pilih rotation saja, tidak memakai perubahan ukuran maupun posisi. Oke, kemudian di posisi akhir di 120, oke, 120, di posisi 120 kita suruh dia berputar terhadap sumbu Z ininya. Seberapa? Mungkin 360 derajat ya. Kalau 360 derajat berarti ya 359 kita suruh dia berputar. Berarti kita RZ tulis 359. Oke. Saya barusan mengetik 359. Mari kita lihat dari perspektif kamera.
Nah, kamera sudah kita atur tadi, sekarang kita ubah ke perspektif kamera, kontrol 0. Oke, mari kita coba pergerakannya. Sebentar, kenapa tidak berputar ini? Oh, sorry. Saya tadi belum menyuruh belum, sebentar. Kita posisi yang terakhir tadi, perputaran tadi belum kita catat ya. Oke, ya. Maaf. Belum kita catat ya keyframe-nya. Baik, kita suruh dia perputarannya berapa. Objek ini kita cek dulu di item. Perputarannya masih 0 ya, pantesan rotasinya masih 0. Oke, kita suruh dia berputar di sumbu Z sebanyak 359. Oke, setelah itu kita catat ya, dengan I kemudian rotation ya, selesai. Nah, sekarang sudah. Oke, sekarang kita tunjuk kamera, kita suruh dia menampilkan dari sudut pandang kamera. Mari kita lihat. Nah, sekarang objeknya telah berputar 359 derajat. Nah, ya, tinggal kita atur interpolasinya, mau linear atau mau konstan. Kita tunjuk objek ini supaya muncul keyframe-nya. Kemudian kita pastikan keduanya atau semua keyframe aktif, kita tekan A saja. Setelah itu tekan T, kita pilih linear. Baik, kita lihat sekarang bagaimana tampilannya. Nah, itu ya, telah berputar dengan patokan pada empty yang kita letakkan pada. Nanti ketika di render, empty ini tidak akan kelihatan ya, empty objek. Ya, baik. Sekarang kita bisa menggabung empty ini dengan animasi objek. Kita telah belajar animasi objek ya. Nantikan dulu. Kita kembali lagi ke frame 1. Oke. Kemudian kita bisa atur, kita tunjuk monyetnya ini. Monyet ini bisa kita atur ya. Kita atur misalnya di frame ke-1 kita bisa letakkan dia untuk berputar terhadap sumbu sebanyak, terserah, kita coba segini. Oke, kita sisipkan keyframe rotation. Kemudian di frame ke-40 kita kembalikan dia X-nya di 0. Kemudian Y-nya kita suruh dia berputar 45 misalnya. Nah, kemudian kita sisipkan. I rotation. Di 80 kita boleh tambahkan lagi misalnya 0. Oke. Mungkin Y-nya min 45. Nah, kemudian kita jangan lupa catat di keyframe, kemudian di 120 kita kembalikan pada 0 semuanya. Oke, kemudian kita catat I, kemudian rotation. Nah, sekarang kita akan melihat gabungan antara animasi kamera dengan animasi objek. Oke, kita lihat. Nah, selain kameranya yang berputar-putar, objeknya juga berputar-putar. Nah, baik, itu keyframe yang animasi kamera yang kita bahas hari ini, yaitu animasi kamera movement dan animasi circle kamera. Nah, shortcut yang kita gunakan saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Nah, saudara-saudara, baik, kita akhiri. Nah, kita akhiri untuk materi hari ini. Selamat belajar dari rumah. Anda bisa cek ya tombol-tombol yang saya gunakan di deskripsi video ini atau di MMP kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.